Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada siapapun yang mendengarkan presentasi kami. Saya sendiri Nicholas dan rekan-rekan saya ada Kevin, ada Andi, dan Leonardo Sangga. Kami di sini adalah tim pemasaran digital dari Showbiz University. Nah, dalam rangka ini kami akan mempresentasikan kampanye kami yang bertema When Education Meet Fame. Baik, yang pertama ada profil universitas. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya universitas ini karena keresahan dari pendirinya yang merasa pekerja kreatif masih saja kesulitan untuk hidup dari karyanya. Mereka terlalu fokus untuk mengembangkan karyanya, tetapi tidak tahu cara memasarkan dan mengkonversi hal tersebut menjadi uang. Showbiz atau memiliki sebutan Choyu merupakan universitas pertama yang memiliki konsep berbasis digital marketing dan yang belajar menjadi influencer, content creator, dan calon selebritas. Dari logonya, Showbiz sendiri memiliki arti. Yang pertama itu ada matahari. Matahari memiliki arti menjadi bintang terbesar dan terang yang diharapkan menyinari dunia. Yang kedua ada buku yang berarti edukasi atau pengetahuan. Dari warnanya, dari segi warna, ada memiliki warna merah yang berarti berani, berenergi, dan kebebasan. Warna kuning berarti ceria dan optimis. Warna biru berarti dapat diandalkan, produktif, dan kreatif. Analisis situasi menjadi peranan penting bagi Universitas Showbiz dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif. Kami membagi analisisnya menjadi 3 lingkungan sebagai berikut. Yang pertama ada lingkungan internal. Sebuah universitas perlu memiliki struktur organisasi yang mampu memenuhi kebutuhan. Seperti pada universitas lainnya, mereka mempunyai rektor, mereka mempunyai pengawas internal, mereka mempunyai dekan, mereka mempunyai ketua program studi dan lain-lain. Untuk yang kedua, dari lingkungan mahasiswa, seperti yang sudah diketahui bahwa Universitas Showbiz ini fokus menjadikan mahasiswa menjadi influencer dan selebritis. Maka dari itu target pasar dari universitas ini adalah mahasiswa yang tertarik pada bidang content creator di KV, entertainment, dan selebritas layar kaca. Lalu yang ketiga ada eksternal, yang melihat dari segi geografis, universitas ini terletak di kota Jakarta yang dimana merupakan salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia. Itu banyaknya pesaing dari universitas lain menjadikan tekanan bagi Universitas Showbiz sendiri dalam memasarkan produknya. Selain memberikan konten menarik, universitas ini harus memiliki kesan yang berbeda dibanding yang lain. Next. Nah, tujuan pemasaran digital dari Showbiz ini itu memiliki tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan konsumen baru. Nah, jika lebih dispesifikin lagi, pemasaran yang akan dilakukan ini adalah pemasaran jangka panjang atau above the line. Oleh karena itu, budget dari pemasaran itu akan lebih besar dari biasanya dan membutuhkan effort yang lebih untuk mensukseskan pemasaran ini. Berdasarkan tujuan dari pemasaran yang akan dilakukan, maka tim kami menetapkan KPI yang berhubungan dengan brand awareness dan brand engagement. KPI tersebut adalah impression share, ada impression visit profile, ada followers, dan juga likes. Selanjutnya ada pendekatan digital marketing yang akan kami gunakan. Yang pertama ada pendekatan organik, yang kedua ada pendekatan berbayar. Pendekatan organik pertama akan dilakukan dengan konten marketing, yaitu penggunaan konten dengan teks, gambar, audio, dan video. Nah, konten marketing tersebut akan kami implementasikan menggunakan beberapa media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Nah, untuk kedua, kami akan melakukan pendekatan dengan public digital relation. Public digital relation itu sendiri merupakan aktivitas kehumasan, jadi kerjasama dengan relasi-relasi digital lainnya. Nah, Showbiz University akan bekerjasama dengan beberapa content creator dan public figure dari berbagai platform untuk menjadi brand ambassador atau hanya sekedar memberi konten dari si Showbiz University itu sendiri. Nah, untuk pendekatan secara berbayar, Showbiz University akan melakukan display ad network sebagai jaringan perikanan digital untuk beriklan di situs atau aplikasi populer. Nah, untuk pilihan kedua, iklan responsif merupakan pilihan yang tepat untuk Showbiz University. Karena melalui jenis iklan ini, Showbiz University bisa dengan leluasa mengatur tata letak di halaman website. Nah, skema pembayarannya juga akan berupa CPM atau cost per mile. Next. Nah, untuk memetakan pasarnya, kami menggunakan sebuah framework yang bernama STP, Segmenting, Targeting, dan Positioning. Dari segmenting sendiri, kami bagi menjadi 4 peta. Yang pertama adalah demografis, geografis, dan psikografis, dan perilaku. Demografis sendiri, Showbiz University ditujukan pada masyarakat yang berumur 17 sampai 40 tahun. Terus dari geografis adalah masyarakat yang berdomisili sekitar Pulau Jawa. Selanjutnya di psikografis adalah orang-orang yang berada di kelas sosial menengah.
Hal ini kenapa? Karena mengingat kalau menjadi influencer itu membutuhkan modal yang tidak sedikit nih. Terus yang terakhir ada perilaku. Jadi Showbiz itu ingin menjangkau mereka yang antusias dan tertarik di bidang kreatif gitu. Nah, untuk targeting lebih mengkerucut lagi, kami itu mentargetkan kalangan anak muda yang tertarik ingin mengembangkan kemampuan dan bakatnya untuk menjadi influencer di media-media digital. Terus selanjutnya positioning Showbiz adalah universitas para selebriti yang kurikulumnya tuh modern dan dinamis. Hal ini ditunjukkan pada pengadaan program-program studi yang lebih relevan di zaman sekarang. Selanjutnya ada strategi kreatif yang akan kami pakai untuk bisa mempublikasi dari konten si Showbiz itu sendiri. Pertama, ada merchandise. Nah, merchandise ini kami buat berdasarkan observasi online yang telah kami lakukan dan kami memutuskan untuk menjadikan strategi kategori fashion sebagai salah satu kampanye kami. Melalui kampanye tersebut, kami harap kami bisa mendapatkan pasar dari anak muda yang menyukai fashion juga. Nah, kedua, kami berusaha mengimplementasikan teknik marketing bernama digital guerrilla marketing. Nah, dalam hal ini kami akan menggunakan visual atau poster unik yang akan menjadi daya tarik sendiri. Kami percaya bahwa melalui teknik marketing ini bisa menjadi teknik marketing yang berbeda rasanya, tapi terkesan unik. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan beberapa sumber daya atau komposisi tim yang memadai. Untuk komposisi tim yang akan kami pakai, yaitu kami akan memakai digital marketing manager, customer support, digital marketing strategis, dan content lead strategis yang memiliki anggota, yaitu graphic designer dan content spesialis. Nah, dari strategi media yang akan kami pakai, yaitu karena kami melihat perkembangan dari anak muda yang lebih banyak, 87,5% volume banyaknya anak muda yang memiliki kebiasaan mendapat informasi melalui ranah digital, maka kami akan menggunakan sebagian besar dari komposisi pemasaran kami melalui media sosial. Nah, untuk skala medianya tersendiri, kami akan melakukan skala media secara internasional. Sasaran audiensnya adalah anak muda yang baru lulus SMA atau SMK dan memiliki minat di bidang konten kreatif. Spesifikasi medianya yaitu media sosial yang memiliki menampung konten berupa teks audio visual dan bisa memiliki kategorisasi untuk kepentingan analisis strategi. Untuk benchmarking kompetitor, kami akan benchmarking terhadap kampus yang memiliki atau memiliki nama cukup besar untuk menghasilkan sumber daya di konten kreatif. Nah, untuk rasionalitasnya, kenapa kami memilih pemilihan media? Karena akses yang bisa membuat engagement dan memiliki lebih banyak pengguna. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang content calendar sebagai salah satu eksekusi kami dalam melakukan kampanye pemasaran. Jadi pada content calendar ini kami membagi beberapa konten dan jadwalnya dimulai dari tanggal 1 Februari, yaitu kami mengupload IGTV, yaitu berbentuk short marketing video, dan berikut adalah captionnya, dan ini adalah link mockupnya. Dilanjut dengan tanggal 2 kami mengupload introduction, profile, dan open admission pada Instagram yang berbentuk feeds. Kami menentukan komunitas Akademi Showbiz University dengan nama Showers. Dan untuk lebih lengkap tentang konten kalendernya bisa kunjungi website di bawah. Next. Baiklah, selanjutnya ada rekap biaya anggaran yang diperlukan untuk melakukan pemasaran. Total biaya yang kami butuhkan untuk melakukan pemasaran adalah 81.509.000. Next. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama kompetensi. Nah, maksud dari kompetensi adalah tim marketing harus sudah mengetahui kemampuan dan keahliannya serta tugasnya dalam menjalani kampanye pemasaran ini. Sehingga mereka sudah mengetahui apa tugas masing-masing dari mereka. Yang kedua ada efisien. Efisien itu maksudnya alokasi budget yang telah direncanakan mampu digunakan sebaik-baiknya untuk pengembalian modal atau ROI. Selanjutnya yang ketiga ada efektif. Efektif itu maksudnya adalah mendapatkan ulasan atau review yang baik dari audiens atas hasil dari kampanye pemasaran. Jadi kami harapkan dengan adanya kampanye yang kami lakukan tadi dapat berjalan dengan semaksimal mungkin sehingga dapat menarik awareness dan engagement dari para calon-calon mahasiswa yang akan mendaftarkan diri di Showbiz Universitas. Nah, terima kasih. Nah, berikut adalah tabel evaluasi yang sudah kami lakukan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Maaf jika terjadi salah kata dan maaf jika penjelasannya kurang jelas. Bye-bye.